Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etia Saputri, NPM 2018-31003. Di sini saya akan membacakan kasus HIV atau AIDS guna menyelesaikan tugas di etika penyakit infeksi dan defisiensi di bawah bimbingan Pak Iswanto SKM MKes. Baiklah, untuk kasusnya yaitu seorang laki-laki yang berumur 40 tahun. Sebelum 3 bulan yang lalu, berat badan pasien adalah 60 kg. Semenjak mengalami sakit, berat badan pasien mengalami penurunan yaitu sebanyak 50 kg. Jadi, berat badan pasien yaitu hilang sebanyak 10 kg. Baiklah, kita mulai dari asuhan gizinya. Nama Tuan R, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis HIV atau AIDS. Baiklah, untuk keterangan asesmennya, yang pertama yaitu riwayat gizi. Tuan R adalah seorang karyawan swasta. Tuan R sering makan tidak teratur karena sering berpergian ke luar kota, suka minum kopi untuk mengurangi stres. Kebiasaan makan pasien adalah makan pagi kopi 250 ml, roti bakar selai 2 iris, selingan paginya biskuit 2 buah, soft drink 1 kaleng. Makan siangnya yaitu nasi 100 gram, opor ayam 100 gram, kerupuk udang 1 buah, teh manis 250 ml. Untuk selingan sore, kopi manis 250 ml. Makan malam, nasi goreng 100 gram, telur mata sapi 1 buah, pisang 1 buah. Untuk aktivitas sehari-hari, Tuan R bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Yang kedua yaitu antropometri. Berat badan 50 kg, tinggi badan 169 cm, IMT-nya 1,75. Untuk status gizinya kurus atau dikategorikan dengan tingkat ringan. Kesimpulannya, Tuan R diagnosa HIV dengan status gizi kurang yaitu kurang dari 18,5. Untuk hasil laboratorium, hemoglobin 9 G per DL, sedangkan nilai normalnya yaitu 12 sampai 14 G per DL, kategori rendah. Albumin 2,0 mg per DL, sedangkan untuk nilai normalnya yaitu 4 sampai 5,3 mg per DL, kategori rendah. Jadi kesimpulannya yaitu Tuan R mengalami nilai hemoglobin dan albumin yang rendah. Yang keempat yaitu pemeriksaan fisik dan klinis. TD 100 per 70 mm Hg, suhu 38 derajat Celcius. Untuk fisiknya, Tuan R mengalami demam, seluruh otot nyeri, sakit kepala, pada malam hari banyak keringat, bila makan tidak dapat membedakan rasa manis, asam, dan asin. Untuk riwayat personal, agama tidak disebutkan, pekerjaan karyawan swasta, suku juga tidak disebutkan. Obat yang diberikan yaitu infus D5% dan amiparen, masing-masing 500 cc atau 1 pol per 24 jam. Untuk diagnosa gizinya, yang pertama yaitu NI1.1 hipermetabolisme berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi dibuktikan dengan peningkatan suhu tubuh sebesar 38 derajat Celcius. NI5.1 peningkatan kebutuhan zat gizi spesifik atau Fe berkaitan dengan peningkatan kebutuhan zat gizi atau infeksi kronik. Dibuktikan dengan kadar Hb 9 Gr per dl. NC2.2 perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus berkaitan dengan gangguan fungsi organ lain akibat perubahan biokimia dibuktikan dengan anoreksia dan nausea. Untuk NI3.1, intake cairan yang tidak adekuat berkaitan dengan adanya faktor fisiologis atau adanya perubahan suhu dan demam. Dibuktikan dengan diare 2 minggu yang lalu. NC3.1, berat badan kurang berkaitan dengan intake energi kurang dibuktikan dengan IMT kurang 18,5. NC3.2, penurunan berat badan yang tidak diharapkan berkaitan dengan penyebab fisiologis atau peningkatan kebutuhan zat gizi karena katabolisme yang berlebihan akibat sakit. Dibuktikan dengan keadaan berhubungan dengan diagnosis atau terapi HIV atau AIDS. Untuk intervensi gizi, 1. Planning. A. Nama diet yang diberikan diet ETPT. Jenis makanannya yaitu makanan saringan, rotenya sonde atau enteral. Untuk frekuensi makannya yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan.
B. Tujuan diet memberikan makanan tingkat tinggi energi, protein tinggi secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien untuk mencapai keadaan gizi secara optimal. C. Syarat diet satu yaitu makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan berat badan, umur, serta keadaan klinis pasien. Tingkat gizi antioksidan, vitamin A, C, E, dan likopen. Berikutnya yaitu bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien, yaitu bentuk makanannya lunak. Kebutuhan normal cairan yaitu 50 cc atau 2.500 cc per hari. Untuk kebutuhan gizinya yaitu BBI atau berat badan ideal, TB dikurang 100, 10%. 169 dikurang 100 dikurang 6,9 sama dengan 62,1 kg. Untuk perhitungan Harris Benedict, BMR sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali umur. Sama dengan 66 ditambah 13,7 dikali 50 ditambah 5 dikali 169 dikurang 6,8 dikali 40. Sama dengan 66 dikali ditambah 685 ditambah 845 dikurang 272 sama dengan 1324 kalori. Untuk kebutuhan energi sama dengan BMR dikali FA dikali FS sama dengan 1324 dikali 1,2 dikali 1,4 sama dengan 2224 kalori per hari. Untuk protein yaitu 15/100 dikali 2224 sama dengan 333,6 dibagi 4 sama dengan 83,4 gram. Untuk lemak yaitu 15/100 dikali 2224 sama dengan 333,6 dibagi 9 sama dengan 37,1 gram. Untuk karbohidrat 70 dibagi 100 dikali 2224 sama dengan 1557 dibagi 4 sama dengan 390 gram. Untuk penyuluhan dan konsultasi untuk pasien, yang pertama yaitu menjelaskan tentang pola makan menu seimbang. Yang kedua, menjelaskan BM yang dianjurkan yang harus dibatasi. Yang ketiga, menjelaskan defisiensi zat gizi dan memperbaiki gizi. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang penyakit imun lanjut akibat HIV. Yang keempat yaitu rencana monitoring dan evaluasi. Monitoringnya yaitu asupan makanan, evaluasinya makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang mengandung zat gizi, rendah serat, dan cairan cukup. Waktu yang dibutuhkan yaitu setiap hari. Yang kedua yaitu berat badan. Evaluasinya melakukan kontrol untuk mengetahui apakah diet yang diberikan berhasil sehingga berat badan meningkat. Waktu yang dibutuhkan yaitu setiap hari. Pola makan yang harus dijalani sesuai dengan kebutuhan zat gizi yang telah diperhitungkan pola makan yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Waktu yang dibutuhkan yaitu setiap hari. Untuk menu makannya yaitu sarapan pagi ada roti keju 100 gram, bubur nasi campur 200 gram, pisang kepok 150 gram, dan air putih 200 gram. Selingan pagi ada roti tawa 170 gram, air putih 200 gram atau 200 ml. Ya, untuk makan siangnya yaitu bubur nasi 200 gram, ikan gabus segar 50 gram, jus jeruk peras 100 gram, anggur 70 gram, air putih 400 ml. Roti manis, untuk selingan sorenya ada roti manis 130 gram, jus mangga 200 gram. Untuk makan malam ada bubur nasi 200 gram, ayam 50 gram, bubur lunak belu 200 gram, ikan gabus segar 50 gram, kacang almond 120 gram. Baiklah, inilah contoh menu makan siang untuk diet HIV atau AIDS. Atau air mineral. Baiklah, inilah menu makan siang untuk penyakit HIV atau AIDS. Buah ada buah anggur, bubur nasi yang telah dicampurkan dengan ikan gabus,
ada jus jeruk, dan 2 gelas air putih atau air mineral. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.